Now everybody do the 313. Put your motherfucking hands up and follow me. Everybody do the 313. Put your motherfucking hands up. Look, look. Toleransi terhadap sesama manusia merupakan cara kita untuk menghargai diri kita sendiri. One for all and all for one. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Trisuna Eka Putriani dengan NIM 2314101020. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai subbab pilihan yang saya pilih sebagai resume dari mata kuliah Studi Multikultural. Dalam 6 subbab yang akan kita bahas dalam video kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu multikultural, yang kedua yaitu apa pentingnya studi multikultural, yang ketiga masyarakat multikultural, yang keempat pendidikan multikultural dan urgensinya, yang kelima ada sejarah dan ciri-ciri dari masyarakat multikultural, dan yang terakhir ada jenis dan juga teori dari multikultural. Studi multikultural berasal dari dua bahasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu study. Study ini memiliki makna atau arti pembelajaran atau sebuah ajaran. Sedangkan multi itu artinya banyak dan kultural artinya budaya. Jadi multikultural adalah sebuah konsep yang merujuk pada keberagaman budaya yang ada di dalam aspek kehidupan kita di dunia. Studi multikultural merupakan bidang pembelajaran yang beradaptasi dan juga menggambarkan, mengeksplorasi fenomena-fenomena budaya yang ada dalam negara kita. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang merangkul dan mengakui dan mengagungkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan secara universal. Pentingnya studi multikultural. Studi multikultural merupakan proses pembelajaran atau penelitian yang dilakukan secara ilmiah mengulas berbagai perspektif yang ada mengenai keberagaman budaya yang ada dalam kebudayaan aspek kehidupan di dunia. Warga negara Indonesia harus menghargai nilai-nilai multikultural karena Indonesia kaya akan keberagaman budaya, termasuk keberagaman dalam rumah adat, tradisi, pakaian adat, alat musik, ritual, adat istiadat, kesenian, dari permainan tradisional, bahasa, dan juga olahraga tradisionalnya. Dalam pentingnya multikulturalisme terdapat 3 nilai-nilai yang harus kita ketahui mengapa studi multikultural ini penting untuk kita pelajari. Yang pertama terdapat nilai demokratis, yang kedua ada nilai pluralitas, dan yang ketiga ada nilai humanis. Mari kita bahas satu-satu mengenai nilai-nilai tersebut. Yang pertama ada nilai demokratis. Nilai demokratis ini merujuk pada suatu sikap, cara berpikir, serta perilaku-perilaku yang ditujukan untuk menghargai kesetaraan antara hak dan juga kewajiban antara individu dan orang lain, baik dalam aspek personal maupun dalam konteks kebangsaan. Ini mencerminkan esensi dari kata sifat demokratis yang terkait dengan demokrasi. Seorang warga negara yang demokratis adalah mereka yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dalam segala aspek kehidupan, baik secara individu dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.
Aspek-aspek budaya demokrasi meliputi kebebasan individu, kemudian terdapat kesetaraan dalam hak dan juga tanggung jawab. Yang ketiga yaitu solidaritas antar warga. Yang keempat terdapat toleransi dari adanya perbedaan. Yang kelima adanya prinsip kejujuran. Kemudian kemampuan yang untuk berpikir rasional dan juga tindakan yang mencerminkan keadaban. Yang kedua ada nilai pluralisme. Nah, nilai ini berasal dari kata plural yang memiliki arti beragam dan juga isme yang menunjukkan paham atau ideologi, merujuk pada sikap atau keyakinan yang menghargai keberagaman sebagai hal yang bernilai positif. Dalam pandangan ini, keragaman dipandang sebagai sesuatu yang tidak hanya sebuah teori, tapi juga merupakan hasil dari pengalaman nyata atau empiris. Artinya, pemahaman tentang keberagaman ini tidak hanya berasal dari suatu pemikiran saja, tetapi juga memiliki pengalaman konkret atau secara nyata yang dapat dilakukan melalui adanya praktik atau sebuah eksperimen. Yang terakhir, dalam nilai-nilai mengapa pentingnya mempelajari studi multikultural yaitu ada nilai humanisme. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, humanisme adalah aliran yang berusaha untuk membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan serta mengusahakan terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik lagi. Humanisme merupakan gagasan filosofis yang menekankan pentingnya manusia dan menganggap sebagai ukuran dari segala hal. Bahasan yang ketiga yaitu ada masyarakat multikulturalisme. Masyarakat multikulturalisme itu apa sih? Masyarakat multikulturalisme adalah komunitas yang terdiri dari beberapa orang atau sekelompok orang dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda. Dari keanekaragaman yang ada di negara kita dapat menciptakan beragam budaya dan subkultur atau budaya-budaya unik dari setiap etnis yang ada. Keberagaman masyarakat mencakup dari adat istiadatnya, kemudian ada keseniannya, permainan tradisional, bahasa, dan juga olahraga tradisional yang dimiliki dari masing-masing kebudayaan. Ini menunjukkan kekayaan budaya kita, namun kita perlu menyadari bahwa konflik dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat timbul kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun. Karena perbedaan-perbedaan nilai, keyakinan, atau kepentingan ini sementara globalisasi juga menantang keberlangsungan budaya tradisional. Kuncinya adalah kita haruslah saling menghargai warisan budaya sambil mengadaptasi dan juga beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman seiring waktu untuk membangun masyarakat yang inklusif dan yang bisa atau yang dapat menghormati dan menghargai suatu perbedaan. Yang keempat, ada pendidikan multikultural dan urgensinya. Pendidikan multikultural ini merupakan metode dalam pengajaran yang mengakui, menghargai, dan juga memeluk banyaknya keberagaman, mulai dari budaya, latar belakang, dan identitas individu di dalam lingkungan pendidikan. Hal ini sangat penting bagi para siswa, pentingnya lagi terhadap para mahasiswa agar mereka dapat memahami dan menerima perbedaan budaya sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari maupun dipisahkan. Keanekaragaman budaya kita mempengaruhi perilaku, pola pikir, dan juga pandangan hidup manusia yang sangat beragam pastinya. Kemudian tantangan ataupun masalah dalam pendidikan multikultural itu mencakup dari cara mengelola keberagaman agama seperti suku bangsa dan kepercayaan tradisional dengan menekankan dari pentingnya adanya toleransi antar individu. Kita tadi sudah mempelajari mengenai pentingnya dan juga urgensi dari adanya pendidikan multikulturalisme. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah sejarah dari multikultural yang menjadi pembahasan bab 5 dalam video kali ini. Sejarah multikulturalisme adalah suatu konsep yang relatif di mana merupakan ajaran baru dari dunia pendidikan. Sebelum Perang Dunia II, pemahaman tentang pendidikan ini masih terbatas, teman-teman.
Bahkan pendidikan ini sering dimanipulasi sebagai alat politik untuk menegaskan dan juga menegakkan kekuasaan yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang sering kali mengabaikan hak asasi manusia, perjuangan melawan penjajah, serta masalah diskriminasi rasial dan lainnya. Kita lanjut pada ciri-ciri dari masyarakat multikulturalisme. Yang pertama yaitu masyarakat multikulturalisme ini adalah suatu komunitas yang sangat beragam dan juga kompleks. Mereka memiliki beragam latar belakang seperti agama, budaya, dan juga ras. Ketika keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, maka konflik-konflik akan terjadi dan timbul banyak sekali. Namun jika masyarakat mampu dalam mengendalikan keberagaman yang ada dalam lingkungan mereka, maka hal itu justru bisa memperkuat hubungan antara anggota masyarakatnya. Ada beberapa ciri khas yang membedakan masyarakat multikultural dari masyarakat lainnya. Salah satunya adalah keberagaman yang sangat beragam termasuk keberagaman etnik. Masyarakat ini juga ditandai dengan tingkat toleransi yang tinggi dan penghargaan terhadap budaya orang lain. Namun demikian, ada juga segmentasi dalam beberapa masyarakat tersebut serta struktur lembaga yang tidak selalu dapat didukung. Dalam pengambilan keputusan, seringkali terjadi konsensus yang sulit dicapai, sehingga prosesnya lambat. Dominasi politik yang juga bisa menjadi masalah dalam masyarakat multikultural. Namun di sisi lain, tingkat kesadaran untuk berintegrasi dalam masyarakat ini cukup tinggi, yang menggambarkan upaya untuk menjaga harmoni di tengah perbedaan. Bab terakhir, kita sudah sampai dalam pembahasan yang terakhir yang akan membahas mengenai jenis dan juga teori-teori yang ada dalam multikultural. Multikulturalisme mengakui bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki nilai dan kebudayaan yang menarik dan juga sangat unik. Ini berarti menghargai keberagaman suku, kepercayaan, dan juga tradisi yang ada di dalamnya. Dalam esensinya, multikulturalisme mengajarkan bahwa kita bisa hidup berdampingan dalam damai sambil kita menghormati perbedaan budaya satu sama lain. Ada beberapa pendekatan dalam multikulturalisme yang mencerminkan berbagai cara kita untuk memahami dan merespon keberagaman budaya di masyarakat dengan baik. Beberapa dari pendekatan ini mencakup konsep seperti multikulturalisme isolasi, di mana kelompok-kelompok berusaha untuk mempertahankan budaya mereka sendiri secara terpisah. Kemudian ada multikulturalisme otonomis, yang dimana memberikan ruang bagi kelompok lain untuk memelihara identitas budayanya sendiri. Multikulturalisme yang ketiga yaitu ada akomodatif, yang dimana kelompok-kelompok masyarakat ini saling mengakui dan juga saling beradaptasi dengan keberagaman budaya. Kemudian ada multikulturalisme kritis yang menantang ketidaksetaraan dan penindasan yang mungkin ada di dalam struktur kebudayaan. Dan multikulturalisme kosmopolitan yang mengadopsi pandangan global tentang keberagaman budaya dan juga nilai-nilai secara universal manusia. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memahami dan menghormati keberagaman budaya, agama, etnis, dan juga latar belakang dalam masyarakat secara lebih inklusif. Tadi kita sudah belajar banyak sekali mengenai studi multikultural, mulai dari apa itu studi multikultural, kemudian urgensi pendidikan multikultural, dan banyak lain lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga pesan yang saya berikan dapat dipelajari dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan hingga habis. Om Santi 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 Om.